Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Humam Ilham Rubani dari kelas 4608. Nah, di sini saya akan menerangkan materi pengayaan komunikasi antar pribadi. Daya tarik antar pribadi itu ada 6. Yang pertama itu kesamaan. Nah, kenapa sih kesamaan bisa jadi daya tarik antar pribadi? Karena orang-orang akan merasa tertarik pada orang lain yang memiliki kesamaan dengan mereka. Ini juga dapat terjadi karena adanya kecocokan dalam hal nilai, minat, dan kepentingan. Kesamaan ini juga dapat memudahkan komunikasi dan menciptakan rasa nyaman itu ke orang yang kita ajak bicara. Nah, orang-orang juga mungkin akan merasa lebih mudah dan terbuka dengan orang yang memiliki kesamaan dan mereka yang dapat meningkatkan keintiman dalam hubungan. Nah, contohnya kayak misalkan kamu pernah direndahin itu, aku dan kamu pernah direndahin orang saat di masa lalu. Terus kita tuh sama-sama ingin membuktikan kepada orang yang pernah meremehkan kita bahwa kita tuh eh, nggak buruk di pandangan mereka gitu. Kita membuktikan kalau kita tuh mampu dan bisa berkembang dengan jauh lebih pesat. Terus itu ada kedekatan. Lalu ada daya tarik fisik dan kepribadian. Daya tarik fisik dan kepribadian seseorang itu bagi orang lain ya merupakan aspek yang membedakan seseorang dengan orang lain. Jadi fisik itu kan fisik seseorang dapat menjadi daya tarik karena fisik merupakan aspek yang mudah dilihat dan diukur gitu. Jadi kayak misalkan ada orang good looking kita langsung lihat gitu. Terus kepribadian. Kalau kepribadian sih aspek yang lebih abstrak dan sulit diukur. Tapi kedua aspek ini juga dapat mempengaruhi bagaimana orang lain merasakan dan berinteraksi dengan seseorang. Jadi dapat mempengaruhi tingkat keinginan seseorang untuk yang bersikap dekat dan terhubung dengan orang lain. Lalu ada status sosioekonomi. Nah, status sosioekonomi dan pendidikan dapat menjadi daya tarik bagi orang lain karena mereka dapat memberikan informasi tentang kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan orang lain. Status sosioekonomi yang tinggi dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki kekayaan atau sumber daya yang lebih banyak. Sementara pendidikan yang lebih tinggi dapat menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih tinggi. Kedua aspek ini tuh mempengaruhi bagaimana orang lain merasakan dan berinteraksi dengan seseorang. Lalu ada dukungan dan saling melengkapi. Nah, mengelola hubungan jarak jauh. Yang pertama caranya itu sadari bahwa kamu itu nggak sendiri gitu. Ada banyak orang dan jutaan orang yang mengalami LDR yang mengalami long distance relationship. Terus yang kedua itu ciptakan sistem pendukung sosial. Sementara kalian terpisah dengan pasangan kalian, nah kalian itu bisa ngobrol di talk bareng orang tua, bareng teman-teman, bareng saudara. Terus yang ketiga berkomunikasi dan kreatif. Kirimkan kayak rekaman video atau audio ya biar nggak ngebosenin gitu hubungan kalian. Lalu sebelum terpisah itu tentukan aturan dasar tentang jalan-jalan bersama, telepon, berkunjung, dan menulis. Jadi kalian misalkan tanggal segini kalian akan terpisah. Kalian tuh harus buat suatu jadwal, suatu rencana untuk menghabiskan waktu kalian bersama pasangan kalian itu. Lalu gunakan waktu bersama dengan bijak. Berlakukanlah penuh kasih sayang dan bersenang-senang. Nah, terus menerus serius itu bukan suatu hal yang bijak. Nah, kenapa? Karena dapat menyebabkan stres dan kelelahan. Orang yang terus-menerus serius tidak memiliki waktu untuk bersenang-senang atau melakukan hal-hal yang menyenangkan. Jadi dapat menyebabkan rasa tidak sejahtera lah dan tidak bahagia. Terus menerus serius juga dapat menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman dengan kita. Jadi tidak terhubung lah dengan seseorang karena tidak ada cukup waktu untuk bercanda dan berbagi momen yang menyenangkan bersama. Terus terus menerus serius juga dapat menyebabkan orang lain merasa kayak tidak dihargai atau tidak dipahami karena tidak ada waktu untuk mendengarkan atau memahami perspektif mereka. Jadi oleh karena itu bijak untuk menyeri
keseimbangan dalam hidup dan menemukan waktu untuk bersenang-senang dan berinteraksi dengan orang lain secara positif. Ini juga terjadi pada hidup saya karena waktu tahun kemarin saya lagi coba PDKT dan sekarang mungkin saya terlalu serius dengannya. Jadi ya akhirnya nice try. Jadi pelajaran nggak apa-apa. Terus tetaplah jujur, terutama karena pasangan hidup kalian kan terpisah. Nah, kejujuran ya tetaplah suatu hal yang penting. Kenapa kalau misalkan kalian ingin hubungan kalian lama, ingin ingin langgeng, kejujuran itu merupakan faktor terpenting. Terus bangunlah komunikasi yang terbuka dan saling mendukung sehingga Anda dapat bicara dengan pasangan kalian tentang masalah dan perasaan. Terus jagalah kepercayaan dengan mematuhi aturan dasar yang sudah disepakati, komitmen. Terus menelpon ketika Anda berkata akan melakukannya dan menjaga saluran komunikasi tetap terbuka. Fokuslah pada aspek positif dari keterpisahan, seperti peningkatan karir atau kemampuan untuk berkonsentrasi pada pekerjaan. Tentukan batas waktu berapa lama kamu sama pasangan kamu itu terpisah. Nah, penyebab rusaknya hubungan. Komunikasi yang buruk. Contohnya itu kayak misalkan seseorang tidak menyampaikan pesan dengan jelas atau tidak memberikan respon yang tepat pada pasangan, yang tidak apa ya, nah, tidak memberikan respon yang tepat pada pesan yang diterima. Jadi dapat mengakibatkan salah pengertian dan konflik dalam komunikasi. Terus hubungan dengan pihak ketiga, selingkuh ya bisa dibilang. Kenapa sih kok bisa merusak hubungan ya? Karena itu merupakan bentuk kecurangan gitu dan tidak setia terhadap pasangan. Nah, ini dapat menyebabkan rasa tidak percaya, kecewa, marah pada pasangan yang tidak tahu tentang kasus selingkuh tersebut itu. Nah, selingkuh juga dapat mengganggu kepercayaan dan komunikasi dalam hubungan yang merupakan fondasi penting dari setiap hubungan yang sehat. Jadi akibatnya selingkuh dapat menyebabkan kerusakan yang permanen pada hubungan dan bahkan mengakibatkan perpecahan. Nah, lalu ada masalah seks dan pekerjaan, terus ada kesulitan keuangan. Lalu tidak tidak sependapat lah bisa dibilang ini. Jadi kayak kenapa sih tidak sependapat bisa merusakkan apa bisa menyebabkan rusaknya hubungannya karena dapat menyebabkan konflik dan perselisihan. Ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat, nilai atau kepentingan antar pasangan. Jika tidak ada cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik ini dan mencapai kompromi, maka tidak sependapat dapat menyebabkan jarak dan keretakan dalam hubungan. Oke, lanjut. Tanda-tanda kerusaknya hubungan. Menarik diri dari hubungan, kurang membuka diri gitu. Misalkan kalian jadi jarang bercerita tentang keseharian kalian, lalu berbohong, lalu pesan-pesan positif berkurang, pesan-pesan negatif bertambah. Ya bisa jadi dibilang toksik. Nah, cara-cara mengatasi putusnya hubungan. Putuskan siklus kesepian dan depresi. Ya, salah satu caranya Anda bisa apa ya? Bisa berkarya gitu. Bisa berkarya. Eh, Pokoknya jangan sampai gabut gitu. Terus karena gabut itu kita jadi kepikiran tentang dia yang seharusnya kita move on gitu kan. Jadi sebaiknya isi waktu dengan hal-hal yang produktif, contohnya berkarya. Lalu ambil waktu untuk single. Ya pasti kalian juga kan butuh rehat dari sebuah hubungan. Nah, jangan terus-menerus kalian putus nih, tapi langsung cari yang baru itu jangan kayak apa sih kayak flash sale banget gitu, kayak murahan itu kan kesannya. Jadi ya lebih baik ambil waktu untuk single, untuk sendiri dulu. Tingkatkan rasa percaya diri. Hilangkan atau hindari simbol-simbol yang mengganggu, yang misalkan simbol-simbol yang mengganggu, yang misalkan kayak SG dia gitu kan, SG dia, SW dia, yang bisa bikin kalian tuh terus kepikiran sama dia. Mending menurut saya eh, si SG dan SW-nya itu disenyapkan dulu lah sementara. Lalu carilah dukungan dan pertolongan. Ini kalian bisa cari pertolongan bisa lewat dari ahlinya, kayak psikolog, teman-teman, ya lingkungan sekitar kalian.
termasuk orang tua juga bisa jadi sumber pertolongan. Oke, terima kasih segitu penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.